Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah bahwa pada kesempatan ini kami pimpinan DPR, saya beserta Pak Dasko menerima Pak Menteri Sekretariat Negara dan Kepala Bappenas yang membawa surpres dari pemerintah terkait dengan ibu kota negara. Tentu saja DPR RI sejalan dengan pemikiran pemerintah tentang perlunya memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia. Dari apakah kemudian pernah ada negara yang memindahkan ibu kotanya? Banyak. Contohnya Melbourne ke Canberra, Delhi ke New Delhi, Rio de Janeiro ke Brasilia, bahkan beberapa negara yang lain. Dan pemikiran tentang memindahkan negara itu sudah pernah juga tercetus atau disampaikan oleh Presiden pertama Bapak Soekarno untuk memindahkan ibu kota negara ke tempat yang dianggap lebih baik dan tentu saja bisa bermanfaat dan dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Yang kami harapkan dari pemerintah dalam merencanakan pemindahan ibu kota negara yang ada sekarang ke tempat yang baru, tentu saja pemerintah harus bisa mensosialisasikan ke publik secara komprehensif tentang perlunya pemindahan ibu kota negara dari sisi ekonomi, sosial, efektivitas pemerintahan, termaksud mensosialisasikan tahapan-tahapannya dan skema pembiayaannya. Kami di DPR RI tentu saja akan melaksanakan proses tersebut melalui mekanisme yang ada pada waktu yang nanti kami akan sepakati dalam rapim atau rapat pimpinan. Namun tentu saja dari hari ini atau saya juga yakin pemerintah sudah dari beberapa waktu lalu melaksanakan sosialisasi. Namun mulai hari ini kami harapkan pemerintah bisa lebih mengkonkretkan dalam memberikan sosialisasi kepada publik terkait rencana pemerintah untuk melaksanakan pemindahan ibu kota negara. Di dalam proses pembahasan rancangan undang-undang ini, tentu saja DPR RI akan memperhatikan dan mempertimbangkan setiap aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait dengan rencana ini. Dan RUU ini tentu saja kami harapkan dapat memenuhi kebutuhan atas suatu bentuk ibu kota negara yang ideal dari semua sisi dan dari semua pemikiran dan pertimbangan yang ada. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan nantinya tentu saja bisa menjadi masukan bagi kita semua terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara ini. Yang pertama, tentu saja rancangan undang-undang IKN ini nantinya harus bisa dilengkapi dengan peraturan turunannya secara komprehensif. Tentu saja nanti pembicaraannya akan melibatkan banyak pihak, bukan hanya pemerintah dan DPR, tapi juga semua elemen bangsa dalam memberikan masukan. Kemudian juga terkait siapa kemudian yang mengelola atau kemudian memimpin ibu kota negara tersebut. Apakah itu bentuknya sama atau bentuknya berbeda? Tentu saja dalam pembahasan itu nanti akan dibahas. Juga struktur organisasinya seperti apa? Tentu saja publik ingin tahu dan ingin ikut memberikan masukan terkait dengan hal tersebut. Juga langkah-langkah apa yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan barang milik negara. Karena jika kemudian kita pindah ke satu provinsi lain, tentu saja barang-barang milik negara itu yang asetnya itu pasti ribuan triliun harus bisa berfungsi, bermanfaat dan digunakan kembali untuk hal-hal yang positif. Kemudian bagaimana proyeksi kebutuhan pemindahan ibu kota negara yang akan datang. Ini juga penting untuk kemudian nanti mendapatkan masukan dari publik terkait dengan hal tersebut. Dan
bagaimana pemindahan lembaga negara dan perwakilan negara asing. Sekarang gedung DPR ini besar sekali, kemudian sudah digunakan bertahun-tahun. Apakah nanti fungsi dan tempat, lokasi, serta secara fungsional gedung DPR yang akan datang itu bisa berfungsi lebih baik dan lebih bermanfaat? Tentu saja itu harus dipertimbangkan dan dikaji secara mendalam oleh pemerintah. Juga bagaimana kita memperhatikan tata ruang dan lingkungan hidup di kawasan IKN. Tentu saja hal itu semuanya sudah menjadi pertimbangan, hanya karena ini adalah keinginan yang harus kita laksanakan secara bergotong royong bersama-sama. Tentu hal itu harus menjadi satu hal yang menjadi titik fokus dari pemerintah dalam melaksanakan rencana adanya pemindahan ibu kota negara. Mungkin sebagai pengantar itu yang bisa saya sampaikan, hal-hal yang terkait dengan apa yang akan dilaksanakan nantinya bersama sesuai dengan mekanisme yang di DPR. Tentu saja saya meminta kepada pemerintah diwakili oleh Kepala Bappenas untuk menyampaikan kira-kira seperti apa rencana pemerintah dalam nantinya melaksanakan rancangan undang-undang ibu kota negara. Silakan Pak Suharso. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini pemerintah telah menyampaikan sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Ketua DPR, rancangan undang-undang ibu kota negara yang terdiri dari 34 pasal, 9 bab. Jadi undang-undang ibu kota negara. Dan undang-undang ini sudah disusun. Undang-undang ini terdiri dari 34 pasal, 9 bab, dan telah disusun sedemikian rupa mengikuti kaidah-kaidah penyusunan sebuah rancangan undang-undang sebagaimana dimuatkan di dalam naskah akademik. Jadi naskah akademik dan juga rancangan undang-undang telah kami sampaikan kepada Ibu Ketua DPR. Isi di dalam undang-undang ini antara lain menyangkut visi dari ibu kota negara, kemudian bentuk pengorganisasian, pengelolaan, dan kemudian tahap-tahap pembangunannya, sampai kemudian tahap pemindahannya, dan bagaimana pembiayaannya. Nah, jadi dengan diundangkannya nanti, kalau ini memang berhasil diundangkan di DPR, kita semua berharap seperti itu, maka langkah pertama adalah untuk menyusun dan memastikan detail plan yang memang sudah tersedia, master plan yang sudah selesai, dan kita akan semua mengikuti kaidah-kaidah yang sebagaimana disusun di dalam perencanaan master plan itu. Dan sekali lagi, pembangunan ibu kota negara ini bukan pembangunan yang kita laksanakan dalam waktu yang katakanlah 4 tahun atau 3 tahun, 2 tahun, tetapi kita lakukan secara bertahap. Dan hari ini kita sebenarnya sudah memulai untuk membangun di daerah-daerah yang sifatnya adalah infrastruktur logistik di seputar Kalimantan Timur yang untuk menunjang ibu kota negara yang akan datang. Selebihnya saya kira nanti di dalam pembahasan yang akan datang mengenai muatan, substansi, materi yang akan dibahas di dalam pembahasan yang akan datang. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih untuk pertanyaan, mungkin nanti bisa ditanyakan langsung kepada Kepala Bappenas. Untuk saat ini cukup atau perlu tanya? Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.